Halo guys, jumpa lagi di Kertapati Channel. Kita hari ini di awal tahun ya, tanggal 1 Januari 2024. Di awal tahun saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun ini menjadi tahun kejayaan kita bersama ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, kita akan bahas untuk sektor perdagangan bagian yang ketiga, di mana yang pertama ini ada LPPF ya. LPPF untuk MACD-nya ini Golden Cross. Stochastic area-nya dia udah masuk area overbought ya, dan masih belum dead cross ya guys ya, cuman probabilitasnya bentar lagi sih akan dead cross ya, untuk mungkin di awal pekan depan ya guys. Sedangkan untuk weekly-nya kita lihat di pekan lalu ditutup di level 2000 ya untuk LPPF sendiri, minus setengah persen. Sorry guys, ini agak nge-lag. Untuk weekly-nya ini golden cross semua ya, MACD maupun RSI. Jadi cukup kuat untuk dia masih melanjutkan tren kenaikannya, walaupun dalam jangka pendek kemudian sih akan terjadi koreksi ya, cuman koreksi minor ya guys ya. Saya pikir cuman terbatas sampai di 1935 untuk support terkuatnya ya, yang paling dekat. Untuk selanjutnya dia akan rebound lagi ke atas. Dalam time frame time frame lebih panjang sebenarnya sih masih cenderung untuk dia masih akan mengalami tren kenaikan ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini untuk candlenya ya, dia udah break ya dari downtrend channel ya guys ya. Ini bisa kita tarik lagi ke bawah. Udah break up ya dari downtrend channel. Nah, ini untuk untuk jangka pendek kan masih ada peluang, akan ada peluang untuk dia turun ya guys ya. Cuman masih terjadi peluang, strateginya begitu nanti dia koreksi minor ya menyentuh level 1935 sebagai level support terkuatnya, nanti bisa melakukan pembelian, karena kecenderungan sih akan nanti untuk dia akan rebound ya, akan ada reversal setelah menyentuh level supportnya ya, karena ini dari indikator weekly maupun daily ini masih cukup kuat ya untuk melanjutkan tren kenaikannya. Dan juga ini juga udah berhasil break up ya, cuman ini break up, kalau misalkan ini terjadi dead cross, jadi emang akan ada peluang untuk dia mengalami penurunan ya, walaupun koreksi minor ya guys ya. Jadi saya pikir kalau yang mau beli antri aja ya di 1935 ya, sebagai level supporter kuatnya gitu. Kalau yang ada barang mending untuk trading jangka pendek sih di exit dulu ya, karena ini terjadi kemungkinan besar nih, walaupun ini belum dead cross ya, ini kemungkinan besar sih akan dead cross ya guys ya gitu. Apalagi kemarin candlenya juga merah ini yang di akhir pekan lalu. Itu untuk LPPF. Selanjutnya ada CSAP ya, ada CSAP ya, CSAP atau Mitra 10 ya. Ini
dimana untuk kita lihat jasabnya. Sorry ya kalau ada agak ngelag. Di akhir pekan lalu ditutup di 605 ya, nggak ada perubahan. Untuk weekly, untuk dailynya ini golden cross, status RSI MACD masih dead cross. Gitu. Untuk weekly-nya kita lihat. Weekly-nya ini golden cross ya, untuk di status area di area overbought. MACD juga golden cross. Ini udah break up ya dari pola downtrend channel ya guys ya. Kita lihat ya. Cuman terus ada sedikit koreksi minor ya guys. Nah ini terlihat untuk candlenya tetap berbesar ya. Dalam beberapa hari terakhir memang cenderung flat ya guys ya untuk pergerakannya sahamnya ya sendiri. Ini kita coba ya bikin trend. Kelihatan ini falling wedge ya guys ya bentuknya ya. Jadi ada kecenderungan ya dalam dalam time frame pendek ini cenderung untuk ini ya guys ya, cenderung untuk dia melemah. Cuman saya pikir sih pelemahannya ini ya guys ya, untuk untuk jasab sendiri ini hanya terbatas sampai di upper line dari downtrend channel ini ya, untuk jangka pendek ya guys ya. Itu jadi ada kecenderungan untuk dia dalam jangka pendek untuk dia melemah. Cuman kita lihat untuk untuk dari indikator yang ada terlihat kalau CSAP ini masih ini ya, masih cukup kuat ya guys ya untuk dia untuk time frame yang agak panjang ini cenderung untuk dia masih melanjutkan tren kenaikannya. Terlihat jadi indikator weekly-nya juga masih cukup kuat ya untuk stok SRS maupun MACD-nya ini terjadi golden cross ya guys ya. Itu jadi nah ini terjadi golden cross, masih cukup kuat untuk terjadi golden cross ya. Jadi secara weekly masih ya oke ya, masih akan cenderung untuk naik. Cuman secara daily mungkin dia akan terjadi koreksi minor ya guys ya, koreksi minor. Jadi kesempatan ya untuk nanti untuk melakukan pembelian dan jika dia menyentuh level upper line dari downtrend channel ya, sekitaran level ini ya, bisa melakukan pembelian ya dia menyentuh level ini gitu. Jadi buy on weakness ya guys ya untuk CSAP. Saya pikir sih untuk CSAP sendiri sih dalam 2 pekan ke depan sih akan cenderung naik ya. Dia akan di break ya, pola falling wedge ini akan di break up ke atas. Itu untuk level resistnya paling deket ini 670 ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ya, ada MAPI ya. Oke, untuk MAPI sendiri ini masih ngelag ya untuk menarik datanya.
Sorry guys, ini ngeliknya lama ya ini ya. Maaf. Oke, kita tunggu 1 menit ya, kalau nggak ada kita sudahin aja kan, ini ada gangguan internet ya guys ya kayaknya. Kita tunggu 1 menit, kalau nggak ada. Oke, masuk ya MAPI. Oke, untuk MAPI sendiri di akhir pekan lalu atau di akhir tahun ditutup di 1790 plus 1,4%. Untuk status RSI-nya ini maupun MACD ini, MACD-nya ke Golden Cross ya, masih status RSI ini Dead Cross. Untuk ke weekly-nya sendiri kita lihat. Masih agak ngelag ya guys ini. Oke, kita bikin trendline aja ya ini. Ini uptrend channel ya guys ya, ini lihat. Jadi cenderung untuk masih naik ya guys ya dia, untuk apa, untuk kedepannya masih akan cenderung untuk masih melanjutkan tren kenaikannya. Untuk MAPI sendiri ini juga kita lihat ini polanya nih ascending triangle ya. Kita lihat di sini. Nah ini terlihat ya di sini ascending triangle ya guys ya. Polanya mulai terbentuk ascending triangle. Jadi untuk apa, untuk MAPI sendiri ini akan dalam saya pikir sih dalam kalau dalam waktu dekat ya ini ada peluang dia akan koreksi minor ya dari status RSI-nya di dead cross. Cuman weekly-nya kita lihat ini ya, golden cross atau status RSI MACD-nya nih masih dead cross, cuman udah mulai melemah kekuatan dari penjualannya. Sedang dalam daily-nya untuk apa, status RSI ini kemudian sih akan dead cross, jadi akan ada minor koreksi ya guys ya. Ini apalagi ini shooting star ya, jadi apa namanya, untuk shooting star ini jadi apa, sinyal awal untuk pembalikan arah ya guys ya. Ini terlihat ini, cuman saya pikir sih koreksinya koreksi minor ya, terbatas sampai lower line dari ascending triangle, untuk nanti dia akan lanjut naik lagi ya guys, entah lagi reversal lagi ya. Jadi strateginya sih masuk di lower line dari ascending triangle ini untuk nanti bisa melakukan pembeliannya ya. Jadi saya pikir ini dalam 2 pekan akan coba di break up ya, level 1795 sebagai level resist atau upper line dari ascending triangle-nya. Jadi buy on weakness ya di saat terjadi pola ascending triangle ini. Itu saya pikir sih untuk yang bisa saya sampaikan untuk sektor perdagangan yang bagian ketiga ya. Terima kasih atas support perhatiannya. Selamat malam, selamat tahun baru, dan sampai jumpa.